Saya lihat akan ada banyak kematian setelah Lebaran nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizky Abadi Channel. Sesuai dengan judul dan deskripsi, perihal tentang ada apa dengan ramalan Denny Darko tentang 2021. Mengapa banyak sekali musibah dan mengapa banyak korban jiwa yang harus berjatuhan. Seperti apa yang diungkapkan dia meramalkan begitu banyak akan kematian setelah menjelang Lebaran. Dia juga mengutip bahwa ini adalah pesan dan ini adalah masa yang akan dihadapi. Sama seperti dengan kasus-kasus yang lain yang juga bisa kita lihat, di mana 2021 ini mengejutkan untuk seluruh warga dunia. Berbagai fenomena, berbagai bencana, berbagai pilu yang harus diderita oleh kita semua. Seperti coronavirus, erupsi gunung, banjir, dan gempa bumi, beserta Sriwijaya Air yang jatuh, dan sekarang Nanggala 402 yang tenggelam. Dari banyaknya fenomena yang kita lihat saat ini, pilu-pilu dan tangis yang bisa kita dengarkan rintihannya saat ini, ada apa dengan 2021? Ada apa dengan tahun ini? Mengapa begitu banyak fenomena dan bencana alam yang harus kita hadapi? Ada apa dengan 2021? Tapi sebelum lanjut ke bahasan, mari kita support channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita aktual yang lainnya. Mada! Hidup Mada! Yang pertama adalah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada awal tahun 2021. Tepat dalam fenomena awal ini pada 2021 yang memakan banyak korban, kita semua mengetahui peristiwa ini sempat diramalkan oleh Mbak Yu, salah satu peramal kejawen, yang sudah meramalkan kejadian ini akan terjadi. Dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Sebagai awal tahun, ini adalah fenomena yang sangat memukul bagi seluruh kerabat, saudara, dan keluarga yang mengalami. Tapi kembali lagi, benar atau tidaknya ramalan tersebut, kembali lagi bahwa kita harus berpasrah kepada Sang Khalik. Kita tidak dibolehkan untuk mempercayai sebuah ramalan, walaupun ini memang terjadi. Yang kedua adalah KRI Nanggala 402. Fenomena ini kini sedang digandrungi dan dikaitkan dengan ramalan Mbak Yu. Kembali lagi, seorang peramal dari kejawen ini meramalkan tentang hal yang hampir sama dengan kejadian yang ada. Walaupun ramalan tersebut yang diramalkan bersamaan dengan jatuhnya SJ Sriwijaya 182 tidak merujuk kepada ciri-ciri Nanggala KRI 402. Namun, banyak orang yang beranggapan dan berasumsi bahwa mungkin yang dimaksud dari ramalan Mbak Yu adalah tenggelamnya kapal yang menimbulkan banyak jiwa ini adalah tentang KRI Nanggala 402. Wallahu alam, kita tidak bisa percaya begitu saja dengan ramalan. Mari kita serahkan saja kepada Sang Khalik yang Maha Kuasa dan Maha Esa. Namun tidak sampai di situ, Mbak Yu juga sudah meramalkan banyaknya terjadi bencana alam yang bisa kita lihat di sekitar kita sekarang, seperti banjir, longsor, angin topan, gempa bumi, dan masih banyak yang lainnya. Begitu banyak menimbulkan korban jiwa, dan ini juga sudah termasuk dalam ramalan Mbak Yu pada November 2020 silam. Namun berbeda dengan kisah seorang peramal, Denny Darko, yang meramalkan terjadinya lonjakan kasus mutasi COVID-19. Dia mengatakan akan banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan, bergelimangan di mana-mana. Seperti inilah keterangan dari beliau. Boleh mengadakan itu sampai dihadiri Pak Jokowi. Kenapa ada boleh kampanye pilkada di daerah-daerah? Saya tidak akan membahas hal tersebut, oke? Tapi yang saya harap tidak kita lakukan adalah mudik di tahun 2021 ini nanti. Dan jika tetap ngotot melakukan, ini yang akan terjadi. Silakan stop di sini kalau tidak percaya. Tapi kalau memang ingin membantu saya membuat ramalan saya ini gagal,
dengarkan sampai akhir. Oke, yang pertama yang akan saya lihat, ini semua akan terjadi sangat senyap. Saat itu terjadi, kita akan kaget. Tiba-tiba saja nanti rumah sakit sudah penuh. Tempat tidur cadangan sudah habis. Dan dokter-dokter akan dipanggil dari liburan mereka untuk datang dan merawat jumlah kasus yang melonjak pesat. Tidak hanya ratusan, ini akan ribuan orang meninggal. Bahkan jika tidak ditangani dengan tepat, mungkin sampai akhir tahun kita takutkan akan menyentuh jutaan orang. Dan ini semua terjadi karena apa? Karena di India sudah terjadi. Dan ini sudah dekat sekali. Dan India ini adalah negara yang tertutup. Di antara mereka ini tidak mungkin ada orang masuk ke situ membawa virus baru. Artinya virus tersebut bermutasi di antara mereka. Sehingga nanti kita tidak akan tahu. Saat kita sedang mempersiapkan opor ayam, gulai, dan semuanya untuk lebaran kita nanti, ternyata virus-virus itu tadi bermutasi dan siap untuk memusnahkan kita. Yang saya lihat lagi nanti akhirnya akan terjadi PSBB. Akan terjadi pembatasan sosial berskala besar untuk entah sekian kalinya, tapi kali ini mungkin akan lebih mendekati lockdown. Akan beberapa hari dilakukan, dan ternyata hal ini pun tidak akan bisa mencegah terjadinya klaster dari arus balik yang terjadi saat arus mudik terjadi di lebaran nanti. Dan dari situ saya yakin-yakinnya jika ini tetap akan terjadi, varian baru itu akan mendarat di Indonesia. Entah kenapa, wallahu alam, mutasi baru seperti yang ada di India atau mungkin lebih akan ada di Indonesia. Dan saat ini terjadi, mungkin orang-orang akan berspekulasi, ya sudahlah kita orang Indonesia akan lebih kuat dan sebagainya. Tapi kita tidak akan bisa bohong saat nanti kasus meningkat. Saat nanti ternyata kematian juga meningkat. Dan semua orang menjadi ketakutan. Dan sesuatu yang akan sangat mematahkan hati kita adalah mereka akan merenggut orang tua kita pertama-tama. Orang tua yang kita perjuangkan datang ratusan ribuan kilometer untuk pulang dan sungkem di kaki mereka. Ini akan menjadi lebaran terakhir mereka. Dan yang saya lihat lagi nanti di sini adalah ekonomi ini akan jatuh. Dan semua orang akan rush pergi ke minimarket dan supermarket. Semua orang tiba-tiba akan menjadi ketakutan. Dan saat ini terjadi, uang akan dipegang. Dan tidak akan terjadi transaksi apa-apa. Dan akan banyak sekali orang-orang yang terus kemudian akan kelaparan karena kebingungan saat apapun yang mereka jadikan tumpuan pekerjaan itu hilang. THR, oh jangan khawatir Ferguson, udah habis buat mudik. Nah ini yang saya lihat. Dan saya rasa ini mungkin yang akan terjadi, sangat besar kemungkinan terjadi jika masih nekat akan mudik. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga hal-hal buruk selalu dijauhkan kepada kita. Begitulah alam ketika menyeleksi. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merusak apapun yang ada di bumi. Sebab mungkin akibat dari kita yang lalai untuk menjaga bumi dan seisi titipan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak bisa menjaganya dan merawatnya, maka alam akan menyerang balik kepada kita dan kita merasakan akibatnya. Wallahu a'lam bishawab. Dari potongan ayat ini, semoga kita semua tersadar betapa pentingnya kita untuk merawat lingkungan sekitar kita dan mulai menyadarkan diri, berakal sehat untuk menghadapi fenomena-fenomena yang akan datang ke depan. Semoga apa yang diramalkan oleh Denny Darko tidak menjadi kenyataan, sebab kita semua menginginkan hal yang terbaik. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah 205. Ya Allah. Bawa ke puskesmas. Astagfirullahaladzim. Ayo mana motor kan itu, Bu. Tinggi motor itu, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah.